Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran biologi, melanjutkan materi sebelumnya masih dalam bab metabolisme. Kalau sebelumnya yang kita bahas terkait respirasi aerob dan anaerob yang merupakan bagian dari katabolisme, maka pembahasan berikutnya kita bahas mengenai anabolisme. Salawat berangkat salam tidak lupa kita ucapkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena pada hari ini kita kembali menikmati suasana dan ibadah ya, sebagai wujud takwa kita sesuai ajaran sunnah yang beliau ajarkan. Bagaimana kabarnya ananda sekalian? Semoga tetap selalu semangat. Tanamkan dalam diri kalian bahwa jarak yang jauh tidak melunturkan semangat kita untuk selalu belajar, menuntut ilmu, untuk mempersiapkan masa depan kita dalam menghadapi SBMPTN atau antum-antum semua yang bertujuan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Tidak lupa ikhtiar selalu diiringi dengan doa. Ananda sekalian, bahwasannya yakinlah bahwa setiap ikhtiar pasti berbuah hasil sebagaimana apa yang kita harapkan, diiringi dengan doa, dengan ikhlas, taat terhadap segala perintah yang Allah berikan ya. Nah, melanjutkan dari materi sebelumnya, kita bahas mengenai anabolisme. Anabolisme merupakan bagian dari metabolisme. Kalau sebelumnya adalah katabolisme, yaitu reaksi penguraian, maka anabolisme itu adalah reaksi pembentukan. Nah, namanya suatu hal yang dibentuk, maka berawal dari suatu reaksi yang sederhana ya, sederhana. Nah, dari reaksi sederhana ini yang menjadi bahan utama ya, bahan utama dalam proses pembentukan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi dari bahan-bahan sederhana itu disusun menjadi senyawa organik yang lebih kompleks, dalam arti menjadi molekul yang berukuran lebih besar, sehingga dalam proses ini juga diperlukan yang namanya energi. Makanya kalau katabolisme adalah menghasilkan energi, suatu proses menghasilkan energi, maka anabolisme adalah suatu reaksi yang membutuhkan energi. Sama kalau halnya seperti halnya kita memasak makanan gitu ya. Kita tentunya memiliki bahan-bahan yang lebih sederhana sebelum jadi makanan menu yang enak, yang sederhana berupa gula, garam gitu ya, bumbu-bumbuan, kemudian bahan utamanya sayur-sayuran, demikian ya. Nah, tentunya kita memerlukan kompor untuk memasak, dan kompor itu memerlukan energi ya. Energi apa? Yaitu energi panas. Good. Nah, anabolisme pun demikian. Jadi anabolisme itu juga memerlukan energi dalam membentuk suatu senyawa kompleks, dan energi itu ada dua. Nah, berdasarkan itu maka anabolisme dibagi menjadi dua, yaitu adalah fotosintesis dan kemosintesis. Nah, sintesis itu artinya pembentukan ya, pembentukan. Sedangkan foto dan kemo itu adalah bahan baku sumber energinya dalam suatu proses anabolisme. Nah, fotosintesis itu bersumber pada energi cahaya. Nah, jadi fotosintesis itu energinya yang dipakai adalah energi cahaya. Sedangkan kalau kemo, energi yang dibutuhkan dalam proses pembentukan suatu senyawa yang kompleks memerlukan energi kimia. Nah, makanya reaksi-reaksi itu untuk kemosintesis biasanya dialami oleh bakteri ya, atau yang mengalami proses fermentasi dia.
lanjut dari materi itu. Nah, berdasarkan pembahasan itu yang kita bahas pertama adalah fotosintesis. A. Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah suatu hal yang dari SD sudah kita kenal, kita pahami ya. Kita kenal, kita pahami terkait reaksi kimianya. Reaksi kimia dalam suatu reaksi fotosintesis, ini dia. Ya. Reaksi suatu fotosintesis yang dalam arti berupa reaksi secara kimia ya dengan bahan utama ya. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembentukan karbohidrat, dalam arti proses pembentukan glukosa dari bahan baku utama yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, fotosintesis ini memanfaatkan energi cahaya matahari dengan bantuan klorofil pada atau zat hijau daun pada tumbuhan menghasilkan C6H12O6 atau biasa disebut dengan glukosa ditambah dengan 6 molekul O2 atau oksigen dan 6 molekul H2O atau uap air. Nah, jadi berdasarkan reaksi ini kita ketahui bahwasannya fotosintesis itu lawan dari respirasi. Karena respirasi itu kebalikan dari fotosintesis. Makanya sifat hidup makhluk hidup antara tumbuhan dengan hewan itu adalah sifat yang saling menguntungkan, saling membutuhkan. Ada siklusnya dia. Nah, ada beberapa aspek dalam proses fotosintesis yang dikatakan atau kebalikan merupakan proses respirasi seluler. Itulah tadi respirasi aerob ya. Dimana kalau fotosintesis ini membentuk glukosa dengan bantuan energi matahari, sedangkan respirasi adalah proses pemecahan glukosa sendiri dengan untuk menghasilkan energi, lawannya dia. Nah, ini lihat pada gambar, perhatikan. Nah, kalau fotosintesis terjadi di kloroplas atau klorofil ya, yang mengandung klorofil pada tanaman, itu nanti menghasilkan yang namanya glukosa, karbohidrat. Nah, sebaliknya, karbohidrat atau glukosa tadi dalam mitokondria sel hewan atau sel tumbuhan itu sendiri mengalami respirasi dan dipecah kembali dalam bentuk H2O dan CO2 dan menghasilkan ATP atau energi ya. Yang pertama kita bahas adalah bahan utama ataupun sumber energi utama dari fotosintesis, yaitu adalah cahaya matahari. Jadi matahari itu adalah energi utama dalam fotosintesis. Nah, seperti yang antum ketahui bahwasannya cahaya putih memiliki warna atau radiasi perbedaan warna ya berdasarkan panjang gelombangnya yang biasa dikenal dengan Meiji-Q Hibiniu. Me itu merah, Ji itu jingga, Q itu kuning, Hi itu hijau, Bi itu biru dan U-nya itu adalah ungu. Nah, semua itu tampak pada pelangi ya. Jadi pelangi itu adalah sinar matahari yang diuraikan dengan bantuan titik-titik hujan. Nah, dalam fotosintesis pun demikian. Namun yang dipakai adalah panjang gelombang ungu yaitu 400 nanometer ya. Dan merah 730 nanometer. Sedangkan yang lain terpakai namun tidak maksimal. Nah, jadi sensitivitas klorofil dalam kloroplas tumbuhan itu lebih sensitif terhadap gelombang ungu dan gelombang merah. Warna lainnya gimana? Nah, warna lainnya itu terpantulkan. Makanya coba lihat. Nah, warna hijau terpantulkan atau diserap? Nah, warna hijau itu dipantulkan. Makanya kita lihat daun pada tumbuhan itu berwarna mayoritas hijau. Pernahkah antum melihat daun berwarna ungu atau daun warna merah? Nah, itu berbeda ya. Mungkin ada tumbuhan tertentu demikian. Karena pemantulan itulah yang ditangkap oleh mata kita. Makanya beraneka ragam warna sebenarnya adalah pantulan warna dari makhluk hidup tersebut. Ya. Nah, peristiwa fotosintesis terjadi di daun, khususnya di lapisan
mesofil daun. Nanti ada kita bahas ya mengenai jaringan-jaringan daun. Nah, di jaringan mesofil daun disitulah banyak terdapat kloroplas. Nah, kloroplas itu adalah tempatnya zat warnanya namanya klorofil. Nah, kemudian pigmen fotosintesis, lihat, perhatikan gambarnya. Nah, ini dia, ini ada sayatan daun. Nah, ini ada dia. Yang paling pinggir ini namanya epidermis. Epidermis, yang tengah ini namanya mesofil, yang bawah juga epidermis. Tapi kalau yang atas namanya epidermis atas, yang bawah epidermis bawah. Nah, keluar masuknya udara atau CO2 dalam bahan baku sebagai bahan baku fotosintesis itu masuk keluar daun melalui yang namanya mulut daun atau stomata. Nah, jadi stomata itu sebagai tempat keluarnya keluar masuknya gas hasil fotosintesis yaitu oksigen dan masuknya gas karbon dioksida. Nah, mesofil ini ada dua bagian, coba kalian perhatikan. Ini yang tegak, yang seperti halnya tiang ya. Yang ini ada bulat-bulat, ada rongga-rongga udaranya. Nah, yang tegak tiang-tiang ini namanya disebut jaringan tiang atau jaringan palisade. Apa tadi namanya? Good, jaringan palisade. Yang di bawah itu jaringan bunga karang atau jaringan spons. Dia bentuknya bulat-bulat dengan banyak terdapat rongga udara. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi utama. Kalau jaringan tiang tersusun atas rapat atau jaringan palisade tadi, rapat-rapat dia banyak mengandung klorofil. Jadi maksimalnya fotosintesis terjadi di dalam jaringan palisade atau jaringan tiang. Sedangkan jaringan bunga karang atau jaringan spons, walaupun di dalamnya terdapat klorofil sehingga juga terjadi fotosintesis, namun fungsi utamanya bukan itu. Fungsi utama jaringan spons atau jaringan bunga karang itu adalah mengeluarkan gas oksigen ataupun menangkap gas karbon dioksida sebagai bahan baku fotosintesis. Nah, di dalam mesofil itu banyak terdapat nih dia, klorofil. Kloroplas yang mengandung klorofilnya, ini dia. Nah, di dalam sel ini ada kloroplas, diperbesar nih dia kloroplas. Nah, kloroplas terbagi menjadi beberapa bagian. Coba perhatikan. Dia punya membran luar dan membran dalam. Good. Nah, yang pertama ada membran dia. Nah, ini dia, nih. Nah, tumpukan ini adalah disebutlah dia grana. Grana ya, tumpukan ini grana. Kalau dia satuan cuma satu namanya granum. Jadi kalau dia banyak seperti ini, saya kayak berlapis-lapis demikian, itu namanya grana. Tapi kalau dia cuma satu namanya granum. Berarti ada membrannya nih, membran dindingnya itu bagian dalam itu namanya stroma. Apa namanya? Stroma. Jadi perbedaan grana dan stroma, kalau grana itu bulat-bulat dia tegak, stroma itu dinding dalamnya, dindingnya, keseluruhan dinding namanya stroma. Nah, baru komponen utama grana atau granum terdapat membran-membran ya, lapisan membran yang disebutlah dia membran tilakoid. Nah, membran tilakoid inilah berfungsi dalam menangkap sinar matahari untuk proses fotosintesis. Jadi kalau di sini bahasanya mengatakan membran tilakoid memiliki protein penting dan berperan sebagai pembawa elektron. Nah, elektron itulah yang ditangkap berasal dari energi cahaya, khususnya cahaya ungu dan cahaya merah. Nah, klorofil tadi menyerap cahaya dan berefisiensi tinggi dan menghasilkanlah suatu senyawa elektron yang sebagai sumber energi. Nah, walaupun sebenarnya zat warna pada tumbuhan itu nggak hanya klorofil saja, ada zat warna karotenoid ya, dari kata karoten itu warnanya keorenan, makanya bahasa Inggris karot, ya kan? Wortel itu karena wortel itu banyak mengandung karotenoid. Ini dia, termasuk karoten dan xanthofil. Nah, banyak macamnya, ragamnya. Makanya untuk sayur-sayuran dan buah-buahan warnanya itu warna-warni, karena zat warna pada tumbuhan itu nggak cuma satu. Oke, lanjut. Nah, klorofil itu ada berbagai jenisnya. Ada berapa jenisnya? Ada klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Dalam fotosintesis yang berperan adalah klorofil A dan klorofil
B. Kenapa? Karena kemampuannya dalam menyerap cahaya maksimal dengan panjang gelombang tertentu dibandingkan yang lain. Nah, jadi kalau dibilang kloroflas itu berarti mengandung apa? Klorofil mengandung klorofil A ataupun klorofil B. Nah, berikutnya mekanisme fotosintesisnya. Jadi fotosintesis itu ada tahap-tahapannya. Jadi ada dua tahapan dalam fotosintesis, yaitu yang pertama ada reaksi terang atau reaksi yang memerlukan bantuan energi cahaya, dan reaksi gelap atau reaksi yang tidak memerlukan cahaya. Jadi fotosintesis itu terbagi menjadi dua reaksi ya. Terbagi dalam dua reaksi, yaitu satu, reaksi terang dalam arti membutuhkan cahaya, dan satu lagi adalah reaksi gelap, arti tidak memerlukan cahaya. Dalam arti kalau reaksi gelap ini bukan harus berlangsung di kondisi gelap, tapi hanya tidak dalam reaksi tersebut tidak memerlukan cahaya. Jadi ada dua tahap reaksi dalam fotosintesis. Balik lagi. Nah, hal itu terjadi pada tempatnya ya. Reaksi terang adalah dalam arti reaksi terang dalam menangkap cahaya itu terjadi di grana. Reaksi terang terjadi di grana. Jadi ini terjadi di grana atau membran tilakoid. Nah, sedangkan kalau yang reaksi gelap itu terjadi di stroma. Makanya tadi kita bahas sedikit mengenai bagian-bagian dari kloroplas. Jadi jelas bedanya ya, kalau reaksi terang itu membutuhkan cahaya gitu ya. Nah, sedangkan kalau reaksi gelap itu tidak memerlukan cahaya dan terjadi di stroma. Oke, ini dia pada gambar. Reaksi bergantung pada cahaya disebut reaksi terang, sedangkan reaksi yang tidak bergantung cahaya disebut dia reaksi gelap. Nah, reaksi terang. Nah, reaksi terang ini adalah suatu reaksi dalam menangkap sinar matahari sebagai upaya penerima elektron ya. Jadi elektron ini sebagai sumber energinya. Nah, ini menyerap gelombang panjang cahaya tertentu yang dilakukan oleh fotosistem. Jadi fotosistem itu dibagi menjadi dua ya. Ada fotosistem 1 menyerap cahaya maksimum 700 nanometer, dan fotosistem 2 itu maksimumnya 680 nanometer. Nah, jadi itulah dia ya jenis fotosistem. Jadi mereka jadi kloroplas tadi menangkap cahaya, kemudian diuraikanlah H2O tadi menjadi H positif sebagai ion berenerginya, dan juga nanti melepas namanya elektron. Hasil sampingannya itu adalah gas oksigen. Nah, berdasarkan reaksi transfer elektron ini, fotosistem ataupun reaksi terang dibagi menjadi dua. Jadi reaksi terang itu dibagi menjadi dua jenis dia. Ada reaksi siklik dan reaksi non siklik. Siklus berarti dia memutar ya, dia. Nah, sedangkan reaksi non siklik itu tidak memutar. Yang pertama kita bahas yang non siklik dulu. Nah, non siklik ini terjadi dalam dua fotosistem. Nah, jadi ini terjadi dalam fotosistem 1 dan 2. Nah, sedangkan kalau reaksi siklik itu hanya terjadi dalam fotosistem
sistem 1 saja. Ya, itu perbedaannya ya. Nah, kemudian dari non siklik tadi, dari reaksi terang ini, maka dihasilkanlah NADPH atau nikotinamid adenin dinukleotid fosfat sebagai komponen utama ya dalam proses pembentukan karbohidrat. Ini jadi dalam reaksi terang ya, hasil reaksi terang itu adalah hasilnya 1. Ini hasilnya. Hasilnya adalah ini dia. NADPH hasilnya. Pengubahan ya, pengubahan NADPH itu hasilnya. Sedangkan itu fotosistem 1 ya. Kemudian untuk fotosistem 2 tadi ya, masuk yang siklik. Nah, ini dia yang siklik. Itu menghasilkan apa? Energi. Atau berupa ATP. Jadi energi ini nanti dipakai untuk reaksi gelap. Nah, jadi untuk siklik, khususnya untuk umumnya ya, reaksi siklik itu dia mengubah NADPH, jadi menghasilkan NADPH, juga menghasilkan energi ATP dengan cara yaitu mengalami yang namanya fotolisis air atau biasa disebut dengan pemecahan molekul air. Jadi dengan memecahkan molekul air tadi diperolehlah elektron H positif tadi sebagai energi utamanya. Nah, inilah hasil utama dari reaksi terang. Sedangkan kalau yang siklik tadi kan dia tidak ada fotosistem 2 ya. Jadi dia hanya fotosistem 1. Dia hanya mampu menghasilkan yang namanya ATP. Ya, ATP. Dia tidak menghasilkan yang namanya NADPH. Itu dia jadi perbedaan yang bisa dibedakan kan antara reaksi siklik dan reaksi non siklik. Kalau siklik dia hanya menghasilkan ATP, tapi kalau non siklik dia NADPH dan ATP, gitu ya. Nah, jadi untuk tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan yang biasa kita lihat itu umumnya adalah mengalami reaksi non siklik. Ini dia suatu reaksinya. Oke. Nah, yang kedua berikutnya adalah reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ya. Nah, oh ya, sebelumnya saya sedikit tambahkan catatan. Dalam proses menghasilkan ini namanya disebutlah dia sebagai fosforilasi. Itulah dia dalam proses menghasilkan energinya. Nah, reaksi gelap tadi tidak memerlukan cahaya dan terjadi di stroma. Terjadinya di stroma dia. Oke. Nah, dalam reaksi gelap ini dia lanjutan dari reaksi terang. Jadi yang reaksi terang tadi menyediakan ATP dan NADPH. Nah, maka reaksi gelap ini adalah memanfaatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang tadi, gitu ya. Jadi tujuan dari reaksi gelap itu adalah untuk menghasilkan glukosa. Jadi pembentukan glukosa itu terjadi di reaksi gelap. Terjadi di reaksi gelap dia. Nah, reaksi gelap memerlukan ATP, NADPH, dan CO2. Kemudian beberapa rangkaian enzim gitu ya. Terjadilah itu dia suatu senyawa kimia, biasa disebutlah dia dengan siklus
Benson, ini dia siklus Calvin Benson. Jadi bahan bakunya ini CO2 gitu ya, kemudian NADPH tadi dirubah dan dihasilkanlah apa? Glukosa. Jadi bagi mendalam beberapa fiksasi, mungkin lebih jelasnya terdapat di buku ya, lebih jelas. Nah, jadi dalam proses ini pembentukan glukosa ini adalah dia terjadi yang namanya mengalami fiksasi gas karbon dioksida. Dalam proses pembentukan karbohidrat memerlukan gas karbon dioksida ya. Jadi, nah, karbon dioksida ini difiksasi dengan bantuan enzim Rubisco. Ya, itu dia. Nah, hasilnya apa ya? Hasilnya tadi apa? Glukosa. Kalau reaksi terang tadi hasilnya adalah energi dan NADPH. Kalau reaksi gelap hasilnya adalah glukosa. Makanya oleh sebab itu biasanya dalam suatu proses pemanenan tumbuhan itu biasanya di sore hari atau setelah reaksi terang. Selain suhu juga berpengaruh terhadap rasa. Karena kalau siang-siang hari setelah fotosintesis sudah baru kita panen, nanti rasanya itu tidak begitu manis gitu ya. Atau sayur-sayuran dipanen di pagi hari gitu ya, pagi hari sebelum diedarkan ke kota. Jadi pagi-pagi hari semua di packing. Makanya kalau di pajak tertentu biasanya aktif dalam proses penyaluran sayur-sayuran biasanya itu sebelum datangnya cahaya matahari ya, gitu ya. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan terkait fotosintesis. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Dan kemudian nanti Ustadz jelaskan terkait kemosintesis. Nah, jadi jika ada pertanyaan silahkan ajukan dengan lewat pesan WA dengan cara menjapri Ustadz. Jangan lupa tugas-tugasnya bagi yang belum disiapkan. Ustadz mohon maaf belum bisa menyampaikan hasil-hasil tugas kalian, namun insya Allah akan Ustadz segera rekap ya, dan Ustadz publish di grup kelas. Bagi yang belum agar segera diselesaikan, dan bagi yang sudah syukron jazakallahu khairan barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan dalam pembelajaran ini. Karena dengan mengerjakan tugas berarti kalian turut bertanggung jawab, turut belajar dan mengikuti pelajaran. Untuk hari ini kita belum ada tugas dahulu karena sampai Ustadz koreksi dahulu karena masih ada sedikit pekerjaan yang harus Ustadz segera selesaikan terkait pembagian buku. Semoga antum-antum semua tetap istiqomah dalam belajar di rumah. Ingat, jangan berkumpul-kumpul, tetap maksimalkan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan japri Ustadz dengan japri pesan langsung lewat WA. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas ya. Nah, mungkin itu aja. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, Ustadz sampaikan sekali lagi bahwasannya afwan. Jika Ustadz tegas dengan tugas, ingat ya, antum di rumah antum sendiri yang mengatur waktu antum. Kapan antum belajar, itulah waktu antum untuk sediakan untuk belajar. Jangan terlalai dengan segala aktivitas antum. Ingat, antum adalah seorang siswa dan siswa itu adalah tugasnya belajar. Oke, itu dia. Jadi bagi waktu antara membantu orang tua di sela-sela di luar dari jam sekolah. Mungkin itu aja. Sebaik-baiknya orang sukses adalah orang yang mampu mengatur waktunya. Mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.